Halo, apa kabar untuk teman-teman Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk teman-teman Capricorn tentang energi, ciri-ciri orang yang akan hadir di tahun 2021. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate untuk para Capricorn di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan ya, karena energi Capricorn 1 dengan energi Capricorn yang lain ini berbeda-beda, terutama untuk yang single. Nah, oke. Di sini aku akan cek. Sekali lagi ini sifatnya juga bisa sudah terjadi sama kamu atau yang saat ini terjadi sama kamu ya. Kamu mungkin terhubung dengan gebetan kamu atau tentang dengan seseorang. Nah, ini. Oke, kita cek dulu di sini. Energi asmara single Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Air of Wands. Oh, kamu berusaha untuk move on. Ini yang pertama bisa saja berusaha untuk move on. Yang kedua bisa saja lagi jatuh hati terhadap seseorang. Ya, untuk single di sini. Nah, ada Three of Cup, bisa saja ini berkenaan dengan teman kamu ya. Nah, bisa saja kamu lagi jatuh cinta dengan teman kamu. Teman satu ruang lingkup sama kamu atau yang lainnya nih ya. Aku melihatnya seperti itu. Ada Seven Sword. Oke, sebagian dari Capricorn, jika kamu ingin move on dari seseorang di masa lalu, bisa saja kamu sebelumnya itu kayak dikhianati, merasa tertipu, merasa apa, karena nah ini ya, nih, atau bisa saja di sini kamu lebih ke arah mencoba untuk move on, mencoba untuk diri kamu sendiri, mencoba untuk kayak bahagia buat diri kamu sendiri untuk single Capricorn. Tetapi jika ini tentang berkenaan kamu lagi jatuh cinta terhadap seseorang, nah kamu berjatuh cinta terhadap seseorang yang bisa saja jatuh cinta terhadap orang-orang yang pernah kamu kenal. Bisa juga ya, kayak mungkin di acara-acara tertentu kamu tiba-tiba kenal dengan orang ini, atau bisa saja kamu udah memang teman kamu atau orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Bisa juga kayak gitu ya. Dan aku juga melihat ada beberapa single Capricorn di sini ada three party relation. Ya, bisa juga seperti itu. Oke, kita cek dulu di sini. Oke, ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang akan hadir untuk zodiak single Capricorn di tahun 2021. Nine of Autumn. Oh, oke. Yang kedua, Unity. Yang ketiga, Seven of Summer. Ada Princess of Autumn dan di sini ada Princess of Spring. Wow. Orang ini cukup passion ya dalam hal to summer. Wow, good. The bottom of the deck. Berarti intinya orang ini tuh cukup penyayang juga sih sebetulnya ya, teman-teman. Jadi ini bisa saja untuk kamu di masa lalu ya, karena aku bilang ini adalah energi kamu sekarang atau di masa lalu kamu. Nah, ini. Oke, energi ini juga bisa timeless buat teman-teman. Ini bisa timeless banget. Oke, di sini kita ngomong masalah summer, berarti orang ini bisa saja kalau dia sudah jatuh cinta kepada seseorang ya. Kita ngomong kalau dia udah jatuh cinta, baik dia cewek ataupun cowok ya. Kalau dia udah jatuh cinta kepada seseorang, dia akan membuat komitmen di situ. Ya. Dia akan membuat komitmen di situ. Terus dia itu sebetulnya orang yang mudah sekali, jadi bukan tipikal orang pendendam. Jadi dia itu walaupun disakitin seperti apapun, dia tipikal orang yang mudah sekali untuk memaafkan ya. Terus di sini dia adalah tipikal orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah, entah itu di seputar karir, keuangan, maupun di dalam asmara. Tetapi
Tetapi orang ini mudah sekali menyerah dalam hubungan, jeleknya di situ. Mudah sekali menyerah dalam hubungan di sini. Nah, tipikal dia, kalau kita ngomong secara umum, sebetulnya dia ini adalah tipikal orang yang bisa diajak kerjasama sebetulnya ya. Entah itu kerjasama dalam hal relationship, dalam kerjasama mungkin di bidang bisnis, kerjasama mungkin dalam hal studi. Jadi orang ini bisa diandalkan lah ya, menjadi tipikal orang yang bisa diandalkan di sini. Orang ini cukup bagus banget dalam hal keuangan. Nah ya, orang ini termasuk tipikal orang yang bisa diandalkan dalam hal keuangan juga, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena apa? Sebagian dari kamu juga terhubung dengan sesama earth sign ya. Ada juga di sini aku lihat ada fire sign, ada juga water sign. Nah, ini beberapa dari energi-energi yang akan hadir untuk Capricorn di sini. Ya. Orang ini kalau termasuk planner ya, jadi hampir sama kayak kamu. Dia ini sama-sama, kalian itu kayak sama-sama memiliki apa ya, bagus dalam hal keuangan, dalam kata arti bisa memplanning keuangan dengan baik. Intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini aku lihat ada ini dia ya. Jadi kalau dia ini punya masalah, kecenderungan dia lebih suka untuk menyendiri, teman-teman. Ya. Dia ini tipikal orang yang suka menyendiri dan tipikal bukan orang yang suka terbuka dengan masalah-masalah dia. Kalau seumpama kamu membutuhkan seseorang yang bisa bekerja sama baik dengan kamu, di sini dia bisa memberikan banyak hal sama kamu, tetapi kalau dia sendiri punya masalah, dia akan lebih ke arah untuk dirinya sendiri. Ini apalagi dia ini adalah orang cowok ya. Nah, tetapi kalaupun dia ini adalah perempuan, kalau ada masalah dia lebih cenderung untuk ingin menangis sendiri di dalam ruangan kamar atau apa. Nah ini ya, jadi dia itu kayak segala sesuatu dipikir sendiri, intinya seperti itu. Terus di sini aku lihat dia ini termasuk tipikal orang yang sama-sama adalah pekerja keras, entah itu cewek ataupun cowok ya. Terus dia di sini memiliki sifat yang bisa memberikan banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan orang di sekitar dia. Secara ekonomi dia memang bagus, tapi dia nggak pernah lupa akan kulitnya. Nah, kacang lupa sama kulitnya bukan tipikal seperti itu. Dia akan membagikan kebahagiaan-kebahagiaan dia kepada semua orang di sekitar dia. Dia ini memiliki cukup bagus dalam hal religi, cukup bagus juga mungkin dalam hal cukup bagus juga dalam hal ibadah dia. Dan di sini aku juga lihat dia ini melakukan segala sesuatu itu pasti, kalau seumpama nih ya, kenapa sih kamu diam, kenapa kamu kenapa kamu begini, kita ngomong masalah, karena orang ini kalau lagi ada masalah cenderung menyendiri. Nah, kalaupun dia ingin, kalau cewek ya teman-teman, kalaupun dia ini adalah wanita, dia akan lebih ke arah kepada kamu untuk diajak curhat. Tetapi jika kamu tidak bisa untuk diajakin curhat, dia akan lebih memendam untuk dirinya sendiri. Intinya seperti itu. Dia memang tipikal bukan orang yang mudah terbuka kepada orang lain. Dan di sini aku juga melihat orang ini, kalaupun dia adalah wanita, dia tuh sangat membutuhkan seseorang yang dia sayangi, yang selalu berada buat dia. Intinya seperti itu. Dia tipikal orang yang jika dia ini adalah wanita, dia adalah orang yang membutuhkan saran-saran apalah dari kamu ya, untuk lebih menyeimbangkan diri dia di sini. Nah, ini. Terus dia ini juga bisa saja kalau dia ini adalah cowok, dia ini tipikal orang yang agak gimana ya, lebih ke arah mencari solusi dengan intuisi dia, dengan kata hati dia, dengan juga bertanya kepada orang-orang ya. Bukan, kita nggak usah ngomong curhat, tetapi kalaupun dia ada pertanyaan, dia hanya akan memutarkan suatu pertanyaan, Mbak, kalau seumpama ada kejadian seperti ini, enaknya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Jadi nggak terlalu muluk-muluk kayak banyak ngomongnya. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Jadi kayak poinnya apa, itulah yang akan dia sampaikan. Oke, di sini kita ngomong masalah orang ini terkadang masih
termakan, bukan termakan juga sih, kayak masih ada adat-adatnya. Nah, orang dulu bilang itu harus kayak gini, ini dia masih kayak gitu ya. Tetapi di sisi lain dia termasuk juga ada istilahnya itu modernnya juga. Nah, antara modern dan hubungan dengan apa, tradisi. Nah, ini ya. Terus di sini aku lihat dia ini memiliki kedewasaan. Cukup memiliki kedewasaan yang lumayan ya. Di sini kalau aku bilang, intinya dia sebetulnya bisa untuk memberikan banyak hal sama kamu, tetapi tidak untuk dia. Ini bedanya. Oke, kita ngomong masalah Seven of Summer. Nah, orang ini gampang sekali untuk bingung, teman-teman, dalam memutuskan segala sesuatu, atau bahkan orang ini memiliki cita-cita yang banyak sekali. Maunya ini, maunya ini, maunya ini, maunya ini. Baik itu cewek maupun cowok di sini ya. Tapi ujung-ujungnya belum tentu semuanya berhasil dia gapai. Tetapi karena orang ini dengan hadirnya Seven of Summer, bisa saja dia ini karena berkat bantuan-bantuan orang di sekitar dia, satu persatu angan-angan dia ini bisa tercapai di sini. Oke. Ya, sih orang ini memang termasuk bukan orang tipikal yang bisa dibiarin sendiri, teman-teman, karena orang ini gampang sekali bingung dalam memutuskan segala sesuatu. Jadi kamu harus bisa tegas dengan orang ini tentang langkahnya, tentang pikirannya, kedepannya harus seperti ini. Nah, ini ya, orang ini juga tipikal orang yang humoris. Orang ini termasuk orang yang masih menggantungkan diri sama orang lain ya. Kita ngomong masalah mungkin pola pikir atau yang lainnya. Terus orang ini termasuk orang yang gak tegaan seperti aku bilang ya, karena aku melihat orang ini kok mudah sekali berbagi terhadap orang lain, jadi gak tegaan juga. Ini kalau bisnis ini bahaya. Terus kalau dia punya bisnis ini ya, ini dia termasuk bisa mencari uang, tapi juga apa ya, mudah habis. Ini bukan untuk foya-foya. Nah, ini dia habisnya ini bukan untuk foya-foya, habisnya ini bisa saja kayak dikasihkan ke sini, kasihkan ke sini, nggak tega untuk ini, nggak tega untuk ini. Nah, ini ya. Terus tipikal dia ini adalah tipikal orang yang optimis seperti aku bilang ya. Ini juga tergantung dari pasangan juga. Nih, pasangan dia juga di sini. Orang ini memiliki kreatif, energik juga. Seperti aku bilang, orang ini adalah tipikal orang yang pekerja keras. Orang ini sebetulnya bisa mengatur keuangan dengan baik. Cuman itu tadi, kalau kamu tanya uangmu itu habis kemana, sebetulnya bukan untuk dia. Dia ini bukan tipikal orang yang suka foya-foya ya, karena dia ini orangnya juga punya planning. Jadi kalau dia inginnya A, katakanlah dia mau barang A, itu dia kumpulin dulu uangnya. Nah, ini ya, kumpulin dulu uangnya, tahu-taunya belum sempat terkumpul bisa habis juga, bisa ya, belum terkumpul habis untuk orang lain lagi. Nah, ini karena orang ini termasuk bukan orang yang gak tegaan sama orang. Terus orang ini juga kadang-kadang ya akan melakukan segala sesuatu asalkan dia itu suka. Dia suka, dia akan melakukan itu. Ya, dia juga bukan tipikal orang yang suka diatur-atur, teman-teman ya. Dia ini bukan suka tipikal orang yang suka diatur-atur, juga bukan tipikal orang yang, jadi jiwa dia adalah jiwa bebas. Dalam kata arti bukan jiwa bebas yang suka keluyuran sana keluyuran sini, bukan tipikal, bukan seperti itu, tetapi ke arah keinginan. Nah ya, kalau dia sudah memiliki keinginan yang cukup kuat, ini kalian sulit untuk kayak jangan seperti ini. Nah, ini orang ini juga agak-agak cukup keras kepala ya, karena aku juga ada di Prince of Autumn dan Prince of Autumn dan ada Princess of Spring di sini. Orang ini juga memiliki kecemburuan ya. Nah, orang ini tipikal orang yang cemburuan, kalaupun dia cewek. Ini kalau cewek dia tipikal orang yang cemburuan ya. Nah, ini dia. Terus orang ini juga termasuk tipikal orang yang kalau udah, seperti aku bilang, kalau dia udah sayang pakai banget, dia akan berusaha untuk membahagiakan keluarga dia. Dia tuh kayak nggak mengarahkan, katakanlah ini ada uang 100.000, kebetulan kamu lagi butuh, lebih baik ya udah deh buat kamu aja lah, kamu gimana, gua mah gampang. Nah, ini loh, dia ini orangnya kayak gitu ya. Cuman dia memang bukan tipikal orang yang mudah terbuka itu sendiri. Jadi kayak kalau kamu menganggap dia ini cuek, sebetulnya dia bukan cuek, karena dia seperti aku bilang, dia ini adalah orang yang pekerja keras. Dia ini bukan tipikal orang yang memiliki perhatian
khusus sama kamu karena banyak sekali yang dia perhatikan. Ya ini, karena banyak teman ya di sini, kalau aku lihat dia banyak teman yang kayak selalu butuh sama dia. Nah ini loh, orang ini nggak tegaan. Bukan dia nggak sayang sama kamu, karena orang ini memang selalu berusaha untuk kayak berbagi kasih. Nah berbagi hati, bukan berbagi hati dia selingkuh, enggak. Jadi kayak ada temannya mengeluh sama dia nggak tega. Nah ini ya, jadi seperti itu ya kalau kita mau masalah karakter dia. Lalu bagaimana kita dengan ciri-ciri physically dia? Sebetulnya dia ini bukan tipikal orang yang cakep juga ya, bukan orang yang cantik juga, tetapi dia memiliki, nah ini loh ya, dia ini memiliki daya tariknya, karena dia ini orangnya itu gimana ya, kalau aku bilang ini karena dia selalu baik sama orang. Nah ini loh ya, dia selalu baik sama orang, itulah yang membuat orang-orang itu suka sama dia. Dia termasuk bukan orang yang tipikal suka pilih-pilih teman, dia bukan tipikal seperti itu. Mulai dari A sampai Z ini akan menjadi teman-teman dia. Jadi tapi dia juga orang yang tipikal pecemburu ya. Tapi kalau laki-laki dia nggak suka dicemburuin. Nah ini bedanya. Dia nggak suka dicemburuin. Dan di sini dengan hadirnya Two of Summer seperti aku bilang seperti itu ya. Jadi dia ini memang tipikal orang kalau sudah suka dengan seseorang atau sayang terhadap seseorang, dia akan membuat komitmen. Jadi kalau kamu terhubung dengan orang seperti ini dan dia belum ada komitmen sama kamu, ini yang perlu dipertanyakan, kamu ada sayang gak sih sama aku? Nah itu dia ya. Nah ini oke. Jadi secara physically dia seperti itu, dan bagaimana dengan gaya dia untuk biasa saja ya. Jadi orang ini memang secara physically tidak terlalu wah ya, tetapi karena kebaikan hatinya inilah yang membuat dia menjadi wow gitu. Oke? So sekali lagi itu buat teman-teman Capricorn, semoga saja yang kemarin-kemarin kamu mungkin di sini ada pengkhianatan, ada sesuatu yang tidak enak di masa lalu kamu atau sebelum-sebelumnya, mungkin next kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik buat kamu. Oke? Jadi itu untuk teman-teman Capricorn, aku akhiri. See you next time.